Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Bagi para penggemar smartphone Huawei, mungkin telah menantikan kehadiran sang flagship yang bakal punya teknologi kamera mutakhir. Pada akhir tahun lalu, Huawei CBG Indonesia memang telah menghadirkan Huawei Nova 9 yang bisa memberikan pengalaman kamera smartphone flagship di rentan harga yang lebih terjangkau. Meski begitu, masih banyak kekurangan yang didapati dari Nova 9. Nah, Huawei P50 Pro ini bakal mengakomodir semua fitur tersebut beserta fitur ekstra lainnya. Oke, langsung aja kita unboxing serta kita review smartphone ini. Check it out! Kita awali dengan unboxing ya, membuka plastik yang masih menempel pada box smartphone ini. Oke, di dalamnya langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Lalu ada scan barcode untuk menggunakan aplikasi di smartphone Huawei ini. Kemudian di partisi selanjutnya terdapat SIM ejector, buku petunjuk, kartu garansi, serta telah terdapat soft case. Dan tempat paling bawah terdapat satu buah kepala charger yang telah mendukung fast charging sebesar 66 watt. Lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan yang terakhir adalah kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Oke, seperti inilah bentuk dari smartphone Huawei P50 Pro-nya. Dan saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Oke, sekarang kita bahas tentang desain Huawei P5 Pro ini. Dari bodi belakangnya sudah sangat terlihat kalau smartphone ini mengunggulkan kemampuan kameranya. Pada bagian bodi belakang telah dilapisi glass, serta memiliki frame yang terbuat dari aluminium. Untuk dimensinya panjang kali lebar kali tinggi sebesar 158.8 x 72.8 x 8,5 mm. Dan untuk bobot HP ini sebesar 195 gram. Meski memiliki bodi yang cukup besar, menggenggam Huawei P5 Pro di tangan terasa cukup nyaman. Ini berkat dimensi yang tergolong tipis dan ringan, ditambah kedua sisi kiri dan kanannya dibuat melengkung. Opsi warna Cocoa Gold yang saya pegang ini terlihat sangat berkilau, tapi sayangnya juga jadi mudah kotor alias membekas sidik jari. Kemudian smartphone ini juga telah memiliki sertifikasi IP68, yaitu resistensi terhadap debu dan air. Oke, langsung aja kita uji coba ya tentang ketahanan bodinya. Saya akan memasukkan smartphone ini di wadah yang berisi air. Dan untuk waktunya sekitar 1 menit saya akan rendam smartphone ini di wadah yang berisi air. Kemudian setelah kita rendam, apakah smartphone ini masih berfungsi seperti semula, tidak ada kerusakan atau masih normal semua?
Dan setelah 1 menit saya merendam smartphone ini di wadah yang berisi air, ternyata smartphone ini masih berfungsi secara normal, tidak ada kerusakan apapun. Baik itu layar, port untuk USB Type-C, kamera, dan lain-lain masih berfungsi secara normal. Beralih kita bahas ke bagian layarnya. Pada layarnya menggunakan panel OLED dengan 1 billion color serta memiliki refresh rate 120Hz. Memiliki ukuran layar 6,6 inch. Untuk screen to body rasionya mencapai 91,2%. Layar ini memiliki resolusi 1228 x 2700 pixel. Meski dimensinya tergolong kompak, dimensi layar Huawei P50 Pro terlihat lebih besar. Hal ini berhasil diraih berkat desain keempat bezel yang sangat ramping plus lengkungan kaca 3D di kedua sisinya. Serta panel OLED-nya bisa tampilkan warna yang memuaskan dan cukup cerah untuk penggunaan di bawah sinar matahari langsung. Jadi di atas kertas, spesifikasi layarnya memang sudah cukup untuk menikmati game dengan grafis atau visual yang memanjakan mata. Huawei P50 Pro menggunakan model punch hole di bagian tengah atas layar untuk kamera depannya. Layar Huawei P50 Pro memiliki refresh rate 120Hz dengan sampling rate tinggi 240Hz yang membantu pengalaman bermain game Anda menjadi cepat. Namun bermain game dalam waktu yang sebentar atau cepat menyebabkan efek hangat di bagian atas perangkat, bukan di bagian modul kamera. Tapi efek hangat ini tidak terlalu mengganggu saat bermain game dan kalian juga bisa mencoba menghilangkannya, yaitu dengan cara menurunkan kualitas grafik saat bermain game. Lalu seperti apa grafis bermain game Mobile Legends di Huawei P50 Pro? Dan jawabannya nanti kita uji performa bermain game secara langsung pada smartphone Huawei P50 Pro ini. Yang menariknya lagi, layar ponsel ini juga bisa dikustomisasi sesuka Anda. Bisa Anda setel sesuka Anda. Oke, kita beralih ke bagian spesifikasi yang dibawa oleh Huawei P50 Pro ini. Pada chipsetnya dibenamkan Qualcomm Snapdragon 8350 Snapdragon 88 4G. Sayangnya Huawei P50 Pro hanya bisa mengakses konektivitas 4G, padahal saat ini HP high-end di Indonesia sudah bisa mengakses jaringan 5G. Dan alasannya pihak Huawei masih fokus untuk menghadirkan gadget sampai 4G karena jaringan 5G di Indonesia belum merata. Dan ini sekaligus menjadikan kali pertama lini Huawei menggunakan chipset dari Qualcomm tersebut. Secara spesifikasi, SoC ini menggunakan konfigurasi 8 inti yang mencakup 3 klaster berformat 1+3+4. Sebenarnya Qualcomm merancang chipset Snapdragon 888 dapat mengakses konektivitas 5G, tetapi Huawei memilih menggunakan Snapdragon 888 4G untuk ponsel high-end-nya. Terkait sistem operasi untuk penggunaan ponsel sehari-hari, Huawei berpegang pada MUI 12 besutannya yang dapat mendukung aplikasi unduhan dari Huawei Gallery. Pengguna Huawei P50 Pro tetap akan merasakan performa yang mumpuni meski ponsel besutannya tidak dilengkapi dengan sistem kerja Android. Oke, kita balik lagi ke prosesornya, Snapdragon 88 4G yang kabarnya khusus hadir dengan jaringan 4G hanya untuk Huawei. Prosesor ini membuat kinerja dari Huawei P50 Pro maksimal dan tidak bikin nge-lag. Untuk aktivitas multitasking tidak ada masalah. Ketika saya membuka beberapa aplikasi sekaligus, performa P50 Pro tidak mengalami kendala dan cenderung lancar-lancar saja. Kemudian dipadukan dengan RAM sebesar 8GB dan internal memori sebesar 256GB. Untuk kinerjanya nggak usah diragukan lagi. Sayangnya saya merasakan smartphone ini agak cepat panas atau menghangat ketika menggunakan beberapa aplikasi seperti main game sambil mendengarkan musik selama kurang dari 1 jam dipakai. Sama halnya ketika saya menggunakan smartphone ini untuk kegiatan berfoto-foto. Selebihnya kinerja dari smartphone ini tidak ada masalah dan hambatan apapun alias mulus no lag.
Kemudian saya lanjutkan uji performa menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9, didapati skor sekitar 580 ribuan. Dilanjutkan uji performa bermain game di smartphone ini. Dan sebelumnya saya ukur terlebih dahulu untuk suhu awalnya, didapati suhu sekitar 32 derajat Celcius. Untuk grafis dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang bisa mencapai ultra dengan refresh rate yang tinggi, sehingga kalian tidak perlu khawatir tertinggal saat dalam permainan. Dari awal permainan hingga saya mengakhiri permainan di rentan waktu hanya 60 menit, saya belum menemukan ada kendala apapun seperti adanya lag atau frame yang terasa drop. Memang mengawali permainan ini untuk suhu body di bagian belakang khususnya terasa hangat. Namun setelah saya memainkan game ini selama 60 menit, untuk hawa panas tadi berangsur-angsur hilang. Jadi kesimpulannya, dalam memainkan game-game ringan seperti Pokemon United, Mobile Legends Bang Bang, Huawei P50 Pro dapat menjalankannya dengan lancar. Kemudian saya beralih memainkan game yang lumayan berat, yaitu Modern Combat Versus. Dengan settingan grafik maksimal, menjalankan game Modern Combat Versus di Huawei P50 Pro ini juga sama, tidak ada masalah. Grafiknya terlihat bagus, tidak ada kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan bodi bagian belakang juga tidak terasa hangat seperti awal-awal memainkan game. Jadi kesimpulannya adalah, bagi kamu pecinta game FPS game atau online battle, smartphone ini sangat direkomendasikan untuk dimiliki. Terasa ngebut saat memainkannya ya, benar-benar tidak terjadi kendala apapun. Apalagi saat adegan intens seperti ini, untuk rate-nya tetap terjaga, tidak turun sedikit pun. Dan kesimpulannya, selain gamenya bagus, grafik yang ditampilkan dari smartphone ini juga bagus. Saat pertempuran tidak terjadi lag atau patah-patah. Oke, setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhu bodinya dan didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius. Lanjut, kita sekarang uji performa audionya atau speakernya. Huawei P50 Pro memiliki teknologi loudspeaker, juga telah didukung dengan teknologi double stereo, sehingga menghasilkan suara yang nyaring kencang namun tidak cempreng. Berikut adalah contohnya. Beralih kita ke bagian kameranya, merupakan bagian yang paling ditonjolkan dari smartphone Huawei P50 Pro.
Menggunakan setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada sensor kamera sebesar 64 megapiksel bukan 3.5 yang berguna sebagai periskop telefoto. Selanjutnya ada lensa kamera sebesar 13 megapiksel bukaan 2.2 yang berguna sebagai ultra wide. Kemudian yang terakhir adalah sensor kamera 40 megapiksel dengan bukaan 1.6 yang berguna sebagai sensor black and white. Pada kamera selfie-nya hanya tertanam satu buah sensor kamera dengan besaran 13 megapiksel bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor wide. Untuk urusan perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60 fps, sedangkan kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Dan dikarenakan banyak fitur-fitur canggih pada kamera Huawei P50 Pro ini, maka nanti saya akan buat konten tersendiri tentang kualitas dari kamera Huawei P50 Pro ini. Pada kamera utama dari Huawei P50 Pro ini juga telah memiliki fitur-fitur canggih seperti PDAF, laser AF, serta OIS. Kemudian juga ada fitur seperti Leica Optik, Dual Lead Flash, dan Panorama, serta HDR. Dibanderol dengan harga 15 jutaan, Huawei P50 Pro worth it banget disebut sebagai rajanya kamera untuk saat ini. Nanti kita buat konten tersendiri tentang performa dari kamera Huawei P50 Pro ini. Kemudian untuk fitur-fitur tambahan lainnya, Huawei juga telah dilengkapi dengan fitur tambahan seperti adanya NFC. Kemudian ada fitur-fitur cerdas lainnya. Huawei P50 Pro memanfaatkan teknologi terdistribusi unik Huawei yang memungkinkan pengguna mengubah smartphone menjadi flash drive atau PC. Pengguna juga dapat menggunakan Huawei P50 Pro ini untuk mentransfer panggilan MeTime mereka ke Smart TV dan melakukan panggilan dengan memanfaatkan layar, kamera, dan speaker yang lebih besar. Dan kedepannya nanti panggilan MeTime multi-party akan mendukung panggilan suara dan video HD hingga 12 partisipan. Sudah kamera keren, performa bagus, juga didukung dengan fitur-fitur cerdas lainnya. Keren kan P50 Pro ini? Untuk perihal keamanan, sensor sidik jari tertanam pada under display atau di bawah layar. Dan untuk kualitas dari sensor sidik jarinya memiliki kecepatan yang mumpuni dalam memindai sidik jari. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, memiliki kecepatan mumpuni dalam memindai wajah. Huawei P50 Pro mengunggulkan baterai berkapasitas 4360 mAh yang disertai dua jenis metode pengecasan, yaitu Huawei 66 Watt Supercharge dan Huawei Supercharge Rechargeable 50 Watt. Pada saat pengetesan, mengisi dari 0 sampai 42% dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dan pengetesan dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 50 menit saja. Oke guys, sekedar informasi pembelian Huawei P50 Pro dengan cara PO, saya mendapatkan hadiah berupa Huawei Watch GT 20 Pro. Dan disarankan bagi agan-agan untuk melakukan proses PO agar mendapatkan hadiah tambahan seperti ini. Oke, next video kita akan review tentang smartwatch dari Huawei Watch GT 20 Pro ini. Memang selain canggih, kameranya bagus, banyak kelebihan dari smartphone ini. Tetapi bukan berarti tidak ada kekurangannya. Kekurangannya diantara lain tidak adanya 5G dan belum adanya GMS. Tapi jangan khawatir, mungkin Anda bisa menginstal aplikasi Google dengan cara mengunduh file APK dari sumber lainnya. Oke sobat semua, sekian dulu review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.